Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Perpustakaan dan seluruh teman-teman dari jajaran Perpusnas, saya tadi baru memperhatikan Bapak Ibu, ternyata seluruh petinggi Perpusnas itu perempuan loh. Dari mulai kepalanya, deputinya, tadi ketua panitianya semua perempuan, dan alhamdulillah tahun ini duta baca perempuannya Ibu. Terima kasih banyak. Duta Baca Indonesia. Terus terang perasaan saya bercampur, Bu. Antara khawatir dan senang. Dengan beberapa alasan, saya akan mulai alasan yang khawatir dulu. Tadi malam saya sempat mencari data-data tentang seberapa jauh sesungguhnya bangsa ini suka membaca. Dan data-datanya itu menyesakkan dada. Saya bacakan beberapa. Menurut data OECD, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara di Asia. Ada satu lagi data. UNESCO tahun 2015 pernah membuat penelitian tingkat kemampuan membaca anak-anak. Di Eropa itu satu tahun rata-rata anak-anak membaca buku 25 buku. Di Jepang, Singapura, kemampuan mereka membaca buku dalam setahun 17 sampai 15 buku. Anak-anak Indonesia rata-rata 0 buku. Dari 1000 orang, hanya 1 orang anak Indonesia yang punya minat membaca. Dari 1000 hanya 1. Ada lagi data, kita mulai dari yang khawatir-khawatir dulu Bu, biar akhirnya enak. Ada lagi data soal siswa SMA. Semua negara mewajibkan siswa SMA mereka membaca sejumlah buku-buku sastra, kecuali di Indonesia. Siswa SMA Indonesia tidak wajib membaca buku sastra dengan ada pengecualian sejumlah kecil sekolah elit yang swasta. Itu artinya berkewajiban tanpa membaca. Kata Taufik Ismail, ini tragedi. Tragedi yang sudah berlangsung selama 63 tahun. Tragedi 0 membaca. Jadi kita sebagai bangsa, Bapak Ibu, bukan hanya memunggungi laut dan maritim begitu lama, tapi memunggungi buku dan membaca begitu lama. Dan itu berarti kita memunggungi hampir semua hasanah kehidupan ini. Sebuah bangsa besar tanpa tradisi literasi hanya akan menjadi bangsa kelas teri, perundung, pemaki, mudah diprovokasi, tanpa keluasan hati dan imajinasi. Itu yang membuat saya tadi malam agak susah tidur Ibu. Karena itu tugas dan beban yang sedemikian berat untuk Duta Baca Indonesia. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya percaya ungkapan ini dengan sepenuh hati saya. Ada ungkapan tentang bagaimana buku itu begitu bisa menjadi sahabat yang baik. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Buku menemani kita saat sadar dan tidur. Kemanapun kita pergi, ia bersedia mengikuti. Ia menasehati kita, ia dapat menjadikan kita tertawa, tak jarang kita menangis karena buku. Jika kita memintanya diam, ia akan patuh. Jika kita mencercanya, ia diam. Jika kita memujinya, ia tidak sedikit pun akan terpengaruh. Tidak ada teman yang lebih pandai, tidak ada teman yang lebih setia dari buku. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya beruntung Bapak Ibu karena saya dituntun untuk mencintai buku sejak kecil lewat keluarga. Dikenalkan pertama kali buku karena dibacakan buku waktu kecil, waktu belum bisa membaca. Di rumah itu penuh dengan buku, keluar rumah pun mencari buku. Saya melihat ayah saya begitu rajin membaca buku, dan sampai di rumah karena saya begitu senang ya beli buku dan baca buku, saya punya perpustakaan kecil, Rp25 satu buku. Untuk yang mau meminjam buku-buku saya dan kakak dan adik-adik saya. Jadi saya percaya pengalaman mencintai buku itu bisa ditumbuhkan dari kecil dan dari anak-anak, karena itu terjadi pada saya. Bapak Ibu, ada satu rahasia sesungguhnya. Cuma perlu satu buku untuk bikin kita jatuh cinta pada membaca. Cuma perlu satu buku untuk buat kita jatuh cinta pada kebiasaan membaca dan membangun cinta membaca.
Tidak perlu banyak-banyak. Dan menurut saya ini tugas yang paling menantang Ibu, menjadi Duta Baca Indonesia. Karena itu artinya punya kesempatan menjadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Dan rasanya tidak ada tugas yang lebih menyenangkan, jadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Terima kasih banyak kesempatannya, kepercayaannya. Insya Allah dengan bantuan semua pihak, kita bisa menjadikan buku sahabat untuk seluruh anak Indonesia. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.